Soekarno, Paradoks Revolusi Indonesia. Peran politik Soekarno dan kehidupan pribadinya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Soekarno adalah ikon revolusi nasional yang paling menonjol. Namun, pasca tragedi berdarah 1965, Orde Baru mengasingkannya dan membebankan dosa di pundaknya. Meski begitu, sejarah telah membersihkan nama Soekarno. Sekarang, dia mendapatkan kembali kehormatan yang menjadi haknya secara lebih proporsional. Dalam politik nasional masa kini, secara nggak langsung, Soekarno hadir sebagai juru kampanye bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin putrinya, Megawati Soekarno Putri. Selain sebagai sosok yang turut mengantarkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno telah mengguncang dunia. Lewat sumber-sumber bacaan yang beragam dan pertemuan dengan banyak tokoh senior, dia menyerap tiap gagasan yang menurutnya sesuai, serta menjadikannya senjata untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme di dunia. Pidato-pidatonya mampu menghipnotis dan menggerakkan aktivisme massa. Namun, di balik semua itu, Soekarno tetaplah manusia pada umumnya. Dia mencintai seni, tertarik pada lawan jenis, dan menikah beberapa kali. Satu lagi, Soekarno adalah sosok humoris dan kadang agak so tahu. Nah, jadi penasaran sama sosok Soekarno kan? Jadi, yuk lanjut dengarkan materi buku ini karena kamu akan tahu bagaimana perjalanan politik Soekarno sejak era sebelum kemerdekaan hingga menjelang akhir hayatnya dan bagaimana kehidupan pribadi Soekarno. Soekarno menyuarakan pembelaannya yang mengecam penjajahan dan menyerukan perlawanan. Pada tanggal 31 Desember 1931, hukuman Soekarno dipotong 2 tahun. Dan setelah dikurangi masa tahanan selama pemeriksaan, dia pun dibebaskan. Namun, pergerakan Indonesia yang mengandalkan Soekarno seorang terlanjur kehilangan tokoh besarnya. PNI pecah dan Soekarno memilih masuk ke Partai Indonesia atau Partindo. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1933, Soekarno ditangkap untuk kedua kalinya setelah dituduh melakukan kegiatan menyebarkan pikirannya yang revolusioner dan menentang Belanda. Penangkapan itu membuat Soekarno menyatakan diri untuk keluar dari Partindo. Menurut Bernard Dam, Soekarno juga telah menulis surat minta ampun kepada pemerintah Belanda dan berjanji menghentikan seluruh aktivitas politiknya. Sampai sini, kamu mungkin berpikir kalau karir politik Soekarno sepertinya akan selesai. Namun, sejarah ternyata berbelok ke arah lain. Kekalahan Belanda dari Jepang pada tahun 1942 mengembalikan impian besarnya. Soekarno kembali ke Pulau Jawa dan tampil ke panggung politik, tapi dengan pandangan-pandangannya yang sudah direvisi. Soekarno yakin Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Bersama Jepang, Soekarno membentuk Pusat Tenaga Rakyat, Putra, yang ternyata dipakai Jepang sebagai pekerja paksa atau romusa. Soekarno juga menjadi propagandis Jepang melawan sekutu dengan kata-kata yang terkenal hingga kini. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Hal ini menyulut pemberontakan di daerah sehingga kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh. Pada November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Para pelaku diidentifikasi sebagai kelompok anti-komunis dan semuanya dihukum mati. Soekarno sukses di kancah internasional, tapi mulai diragukan di panggung nasional. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya membubarkan konstituante atau DPR sementara dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun ini pula, Soekarno memperkenalkan manifesto politik yang oleh MPRS dikukuhkan menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang memuat 5 pokok, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Di panggung politik internasional, Soekarno tampil sebagai pemimpin yang karismatik. Di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960,
dia menguraikan Pancasila dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 10 sampai 22 November 1963, dia menggelar pertandingan olahraga internasional Ganevo, Games of New Emerging Forces di Senayan, Jakarta, untuk menandingi Olimpiade yang digelar negara-negara Barat. Karena kebenciannya kepada kolonialisme Inggris di Asia, Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia pada Mei 1964. Setahun berikutnya, karena Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia keluar dari PBB dan membentuk poros Jakarta-Peking. Setelah periode 1959, kepemimpinan Soekarno makin diragukan banyak orang pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan provokasi dengan tuntutan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, yakni unsur pertahanan Republik Indonesia yang mereka gagas, yang terdiri dari elemen buruh dan tani. Soekarno belum menanggapi hal tersebut, tapi Angkatan Darat di bawah Ahmad Yani menolak tegas. Habis itu, beredar isu yang menyebutkan adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Bersenjata untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soekarno pun memanggil para petinggi Angkatan Darat ke istana. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat di Jakarta. PKI yang memperoleh perlindungan Soekarno dituduh sebagai biang keladinya. Mayor Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat segera membekukan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Namun, Soekarno menolak bertindak tegas terhadap PKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno terbang ke Istana Bogor setelah mendengar istana di Jakarta dikepung pasukan tak dikenal. Di sanalah dia menandatangani surat perintah 11 Maret yang isinya menyerahkan wewenang pengendalian keamanan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan menjaga ajaran Soekarno. Pidato pertanggungjawaban Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967 ditolak oleh MPRS dan DPR GR karena mereka menemukan adanya petunjuk kalau Soekarno terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Soekarno diberhentikan dari jabatan presiden, digantikan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 22 Februari 1967. Pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno wafat di Istana Bogor setelah menderita sakit yang lama di Wisma Yasa, Jakarta. Jenazah Soekarno dimakamkan di Blitar. Hingga akhir hayatnya, Soekarno nggak pernah diadili karena tuduhan pro-PKI. Soekarno, seni dan humor. Lahir di bawah rasi bintang Gemini, Soekarno memang manusia penuh paradoks. Dia idealistis sekaligus pragmatis, emosian sekaligus pemaaf. Soekarno kalau ngomong suka kasar, tapi dia menyukai seni dan keindahan yang halus. Di balik penampilannya yang sangat percaya diri, langkahnya yang tegap, dan suaranya yang mengguntur, Soekarno adalah pribadi yang rapuh. Selain menjadi presiden yang berurusan dengan hal-hal politis, Soekarno adalah pencinta seni sejati. Obsesinya terhadap monumen, gedung, dan patung-patung raksasa yang kini menghiasi sudut-sudut Jakarta adalah bukti dari selera tingginya terhadap seni. Berbagai macam lukisan kelas atas dan patung-patung banyak menghiasi istana kepresidenan hingga sekarang. Soekarno bukan hanya pecinta seni, melainkan juga penyelamat seniman. Pada tahun 1966, dia berpesan agar tahanan peristiwa 30 September yang merupakan seniman dilindungi jangan sampai ada yang meninggal. Karena menurutnya, membuat seniman itu susah, membuat insinyur itu mudah. Kecintaan Soekarno pada kesenian dan seniman dibuktikan oleh koleksi karya seni rupanya yang begitu banyak, yaitu sekitar 3.000 buah. Kabarnya, Bung Karno juga memberikan subsidi khusus kepada para penari utama, wayang orang Sriwedari, Solo. Namun, salah satu sifat Gemini dalam dirinya muncul ketika melarang musik ala barat.
Dia menyebut lagu-lagu The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, dan semacamnya sebagai musik ngak-ngik-ngok. Bagi Soekarno, musik barat gak mencerminkan semangat kebangsaan. Hasilnya, Kus bersaudara sempat dipenjara karena memainkan lagu The Beatles. Sedangkan Dara Puspita dikenai sanksi wajib lapor setelah menyanyikan lagu Rolling Stones. Sebelum insiden Kus bersaudara dan Dara Puspita, pada tahun 1963, Soekarno melarang manifesto kebudayaan kepada beberapa seniman dan budayawan untuk mempertahankan adanya kebebasan mencipta. Padahal Soekarno pernah berujar kalau dalam karya seni, yang paling berharga adalah kemerdekaan, yang mencerminkan adanya kebebasan berekspresi. Seperti manusia pada umumnya, Soekarno juga memiliki selera humor. Salah satunya adalah peristiwa dalam suatu resepsi di Istana Merdeka. Seorang pejabat berbisik kepada Bung Karno untuk mengambil sapu tangan kecil putih yang dipakai di saku jas Menteri Keuangan Yusuf Muda Dalam. Kata sang pembisik, itu bukan sapu tangan asli. Karena penasaran, Soekarno pun mendekati Yusuf, berusaha mengambil sapu tangan itu. Setelah dekat, benar saja, Soekarno segera menyerobotnya. Tentu saja Yusuf jadi kaget dan berusaha mempertahankannya. Sapu tangan sudah di tangan presiden. Yusuf gak berani berbuat apa-apa. Ketika Soekarno membuka kain putih kecil itu, semua orang yang melihat segera terbahak. Mereka melihat sebuah celana dalam untuk boneka. Soekarno adalah magnet bagi perempuan. Bicara soal keindahan, Soekarno adalah pengagumnya, termasuk kepada perempuan. Kecantikan perempuan adalah besi berani yang tak pernah berhenti memikat Soekarno hingga masa senja hidupnya. Tim Tempo mencatat, Soekarno menikah sebanyak 9 kali selama 1921 hingga 1966. Tak semuanya menghasilkan keturunan, tak semuanya berakhir dengan perceraian. Sederet istri yang pernah dinikahi secara resmi adalah Utari Cokro Aminoto, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Yurike Sanger, Haryati, Kartini Manopo, Ratnasari Dewi, hingga Heldi Jafar. Nama yang terakhir disebut jarang diketahui banyak orang. Dari 9 wanita ini adalah Fatmawati yang memberi Soekarno 5 anak, yang mendampingi Soekarno sebagai ibu negara, First Lady Indonesia yang pertama. Kesalahan terbesar Soekarno selama menjadi presiden adalah membubarkan Konstituante yang saat itu sudah hampir menyelesaikan konstitusi. Soekarno malah memberlakukan kembali UUD 1945, padahal dia mengakui kalau konstitusi sebelumnya dibuat dengan tergesa-gesa dan darurat, sehingga dibutuhkan adanya konstitusi baru yang disusun secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Yang dilakukan Soekarno itu kemudian memuluskan praktik demokrasi terpimpin, sehingga ketika Soeharto mulai berkuasa dan tanpa konstitusi yang kuat, Orde Baru dengan mudah membatasi hak sipil dan prinsip kesetaraan. Terlepas dari semua pro dan kontra, Soekarno tetaplah bapak bangsa yang ide-ide dan perjuangannya menjadi dasar dibangunnya negara ini. Mungkin Hatta benar saat mengatakan bahwa tujuan Soekarno selalu baik, tapi langkah-langkah yang diambilnya sering menjauhkannya dari tujuannya itu. Perjuangan Soekarno untuk menghapus neokolonialisme dan imperialisme di dunia masih membakar hingga kini. Tapi tentu harus diimplementasikan dengan langkah-langkah yang lebih rasional.